Daily Seeking God. Setiap hari mencari Tuhan. Dua saksi Allah. Wahyu 11 ayat 3, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dalam Wahyu 11 ayat 3, memperkenalkan dua saksi Allah yang akan melaksanakan tugas kenabian mereka selama 1260 hari di masa akhir. Meskipun Alkitab tidak secara langsung menyebutkan nama mereka, banyak penafsiran berdasarkan kuasa yang mereka miliki, meyakini bahwa mereka merepresentasikan Musa dan Elia. Musa, nabi yang membawa hukum dan mendatangkan tulah atas Mesir. Dan Elia, nabi yang memegang kunci langit dan kuasa api, mewakili garis besar pewahyuan Allah, hukum dan para nabi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa di tengah kekacauan akhir zaman, firman Allah, baik dalam bentuk perintah maupun nubuat, akan tetap bersuara dengan otoritas penuh. Kuasa yang diberikan kepada dua saksi ini sangat mirip dengan mujizat Musa dan Elia. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah air menjadi darah dan memukul bumi dengan tulah, kuasa Musa, serta kuasa untuk menutup langit agar tidak turun hujan, kuasa Elia. Ini bukan sekadar pertunjukan mukjizat, melainkan simbol yang dalam. Kuasa Musa melambangkan kedaulatan Allah atas alam dan penggunaan penghakimannya untuk memanggil umatnya keluar dari perbudakan. Kuasa Elia melambangkan otoritas nabi yang dapat mendatangkan penghakiman ilahi atas penyembahan berhala. Kedua kuasa ini menjamin bahwa kesaksian mereka didukung oleh kekuasaan sorgawi dan tidak dapat dibungkam oleh kekuatan duniawi manapun. Ayat tersebut menyatakan bahwa kedua saksi ini bernubuat sambil berkabung, mengenakan kain kabung. Kain kabung adalah simbol pertobatan, ratapan, dan duka cita. Ini mengajarkan kita tentang sifat kesaksian yang sejati. Kesaksian mereka tidak disampaikan dengan kesombongan atau kemewahan, melainkan dengan kerendahan hati dan hati yang berduka atas kondisi rohani dunia yang menolak Allah. Hal ini juga mencerminkan penderitaan yang harus mereka hadapi. Bagi orang Kristen hari ini adalah panggilan untuk menyampaikan Injil bukan dengan kemarahan atau penghakiman diri, tetapi dengan air mata dan kasih. Sambil tetap sadar bahwa tugas kita di dunia yang berdosa ini adalah tugas yang menuntut pengorbanan dan kesetiaan di tengah penindasan. Pada akhirnya, kisah dua saksi ini, yang sering dipandang sebagai representasi jemaat yang berani bersaksi, berfungsi sebagai janji dan tantangan bagi kita. Janji bahwa Allah akan selalu memiliki saksi-saksi yang diurapi untuk mewartakan kebenarannya. Suara Allah tidak akan pernah bisu. Tantangannya adalah bagi kita semua untuk mencontohi keberanian Musa dan Elia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi yang setia di tengah kegelapan, menyampaikan pesan Allah, hukum dan kasih karunia tanpa kompromi, siap menanggung penderitaan, dan yakin bahwa waktu kesaksian kita telah ditetapkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan tentang dua saksimu, Musa dan Elia, dalam Wahyu 11 ayat 3, kami memohon agar Engkau menganugerahkan kepada kami kuasa dan keberanian dalam bersaksi. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mewartakan firman-Mu, hukum dan nubuat dengan otoritas yang tak tergoyahkan. Berilah kami juga hati yang rendah dan penuh belas kasih, agar kami bersaksi sambil berkabung atas dosa dunia, bukan dengan kesombongan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, untuk tetap setia sebagai saksi-saksi-Mu di tengah kegelapan dan penderitaan, hingga Engkau datang kembali dan mengakhiri masa kesaksian kami. Amin.